Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari langsung saja kita simak video ini. Ada sebagian kaum muslimin yang berdalil dengan firman Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, untuk mengatakan Allah ada di mana-mana, di mana-mana. Keliru, karena mengambil sebagian ayat dan tidak lihat awal dan akhir ayat. Kalau melihat awal dan akhir ayat, jelas yang dimaksud wa huwa ma'akum aynama kuntum adalah ilmu Allah fi kulli makan. Ilmu Allah di segala tempat. Adapun zat Allah bersemayam di atas arsy. Ya logika kita sangat lemah. Ya, Allah Maha Gaib, kita nggak tahu, maka kita hanya bisa tahu tentang Allah kecuali kalau yang Allah kabarkan. Kalau kabarkan begini-begini udah ente tunduk aja, otak ente nggak sampai. Ya, makanya bagaimanapun penjelasannya, faktanya umat Nabi Muhammad ini memang begitu, berselisih satu sama lain. Terus bagaimana sikap kita? Berusaha menyatukan yang sifatnya berbeda-beda selama perbedaan tidak mendasar, boleh, dan itu kadang-kadang harus. Tapi berharap semuanya bersatu, itu nggak usah diharapkan, saudara. Bukan saatnya sekarang. Ya gimana lagi, Allah pengennya begitu, ya kan? Tugas kita sekarang menjelaskan yang benar, mengoreksi yang salah, selesai. Sampaikan ke orang, begini, yang benar begini. Sama orang Salafi Wahabi, jangan bilang Allah itu punya tangan. Ilahiyat laka aidina, kata mereka begitu. Jangan bilang Allah itu bertempat di atas langit. Tapi kan ada pertanyaan tuh di hadis Sahih Bukhari, aina Allah? Iya, aina itu maknanya bisa ya dulu alal makan, bisa ya dulu alal makanah. Bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak Anda bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Nah, kedudukan dia itu istimewa di sisi saya, ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat, karena Allah tidak bertempat dan gak masuk akal. Coba Allah bertempat itu gimana ceritanya? Katanya Allah ada di langit, terus sebelum ada langit Allah ada di mana? Ayo, kan bingung dia akan jawab gimana? Masa sesuatu yang qadim, yang tidak bermula, ada pada sesuatu yang bermula pada langit? Mustahil, secara akal mustahil. Masa ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Lalu sebelum dia ada di mana itu? Ini salah, saudara. Akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit itu, Allah bertempat dalam arti duduk di atas arus kayak begini, kayak raja begini, itu anak kecil kayak begitu. Pernah saya ditanya sama ada ibu-ibu bilang sama saya, Pak Ustadz gimana itu, katanya anak saya itu berharap jadi Tuhan, katanya pengen jadi Allah, gara-gara nanya, mama Allah itu adanya di mana? Di sana nak, Allah itu ada di ketinggian sana. Salah jawab, begini nunjuknya ke ketinggian sana. Ya sudah, kalau gitu pengen jadi Allah saja. Salah jawaban. Kalau ditanya di mana Allah, jawabannya apa? Jawabannya menyalahkan pertanyaan itu. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Allah munazzah anil ainiyah. Aina Allah? Allah munazzah anil ainiyah. Allah di mana? Allahu munazzahun anil ainiyah wa la yataqayyad bizaman wa laysa bijauhar wa laysa bi'arad. Bisa enggak akidah yang mengatakan Allah tidak bertempat mencari titik temu dengan orang yang mengatakan Allah bertempat? Gak bisa, mau gimana pun. Tapi ada titik temu antara kita dengan mereka? Ada. Percaya Allah itu ada. Ah, udah gitu aja. Allah itu ada. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Allah berkuasa enggak? Berkuasa. Ada titik temu mah ada gitu ya. Tapi masalah-masalah beginian ini ya udah susah itu cari titik temunya. Mereka ngotot kayak begitu. Mau gimana lagi kan? Kita mengingatkan. Tapi kan ada kata yadullahi fawqa aydihim. Yad itu maknanya tangan dan nggak boleh bertakwil, saudara. Itu orang-orang yang mengatakan takwil sifat Allah itu bid'ah. Tahu nggak? Dosen saya di Al Azhar itu ngarang buku khusus, judulnya itu Ta'wilus Salaf li Sifatillah. Download di internet. Penakwilan kaum salaf terhadap sifat-sifat Allah. Jadi generasi salaf Ibn Abbas, Imam Tobari, Imam Bukhari, imam-imam besar itu mentakwil itu biasa, itu mazhab ahli sunnah juga. Ada mazhab takwil, ada mazhab tafwid. Jadi kalau nemu ayat-ayat di Quran yang seolah-olah menunjukkan Allah itu punya tangan, punya mata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ibn Abbas dalam sebuah riwayat mengatakan wajah itu bukan wajah kayak begini tapi zat. Takwil bukan, takwil. Ibn Abbas, ada riwayatnya itu. Sehingga saya Ibnu Abbas atau mungkin sahabat siapa nanti dicek di kitab hadis. Yang jelas ada sahabat mengatakan wajah itu adalah arti zat, maujud hadza fi kutubit turath. Ada gitu ya. Mereka pengen enggak, bukan zat, enggak mau mentakwil karena itu bukan mazhab salafus saleh. Kata siapa? Anda belajar di mana? Saya belajar akidah dan tahu itu.
Mau yang bertakwil ahlu sunnah, yang mufawwid itu yang mana ya begini. Kalau nemu ayat-ayat begitu, mereka mengatakan kita serahkan makna seutuhnya kepada Allah. Yang jelas bukan makna hakikinya. Kalau Allah dikatakan punya yad artinya makna hakiki tangan, ya berarti Allah jarihah dong, anggota tubuh dong. Tajsim itu namanya. Anda menyebutkan Tuhan dengan makhluk, sementara Allah mukhalafah lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluk. Min syattan nawahi, dari semua sisi. Gak bisa Anda mengatakan Allah punya tangan. Kayak kita punya tangan. Oh, tangan apa itu yang dimaksud? Tangan mana hakiki atau majazi? Kalau mereka mengatakan mana hakiki, khalas anta waqata fi tajsim. Terjatuh dalam tajsim, menyebutkan dengan Tuhan dengan makhluk. Tapi kalau dia katakan enggak, mana majazi, khalas anta mal asy'ariyah. Kau sama kita dong, sama-sama takwil dong. Tangan artinya kuasa, rahmat. Itu mazhab semuanya ahlus sunnah, jangan dikeluar-keluarin seenaknya. Ya, jangan ikutin itu mazhab-mazhab yang begituan itu. Udah banyak contoh-contoh kekeliruannya. Ya, buku-buku yang bahas Wahabi udah banyak seabrek-abrek. Bahasa Arab, bahasa Indonesia juga mungkin banyak ya. Walhasil begitu. Ada titik temu menyangkut usul. Dan menyangkut ba'dal musykilat al-aqaidiyah, masalah-masalah akidah, itu enggak ada titik temunya. Ya udah mereka salah dan kita bisa membuktikan kesalahannya, ini yang benar begini. Selesai. Sampaikan yang benar, koreksi yang salah, tugas Anda selesai. Bukan tugas Anda menyatukan semua orang Islam semuanya satu terus. Bukan, Anda bukan Imam Mahdi. Nabi juga bukan, wali juga bukan. Siapa Anda? Saya hanya seorang guru, tugas saya menjelaskan, selesai. Guru yang sungguhan ya. Jangan ketawa, udah biasa aja. Ayo cerita. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah bersama-sama menyimak sebuah video yang sangat luar biasa, teman-teman, tentang Allah itu di mana. Nah, yang dijelaskan, disampaikan oleh Ustadz Nuruddin, Masya Allah, beliau luar biasa. Beliau orang yang berilmu, teman-teman ya. Dengan begitu jelasnya beliau menjelaskan. Kalau kita melihat di awal tadi ya, menyimak video di awal, pernyataan Ustadz Wahabi, teman-teman ya, atau Salafi Wahabi. Nah, mereka mengatakan bahwa Allah itu ada di atas. Ada di atas. Jadi yang artinya bahwa Allah Ta'ala itu bertempat atau mempunyai tempat. Duduk seperti ya layaknya manusia duduk. Karena bertempat, teman-teman. Nah, yang artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu pemahaman seperti itu ditentang oleh Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Nuruddin. Karena Wahabi itu memahami seperti itu, teman-temannya. Jadi Allah itu ada di atas. Nah, berbeda dengan kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah, luar biasa, teman-teman ya. Kita tidak Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak berpikiran seperti itu, teman-teman ya. Tidak memiliki pemahaman yang seperti yang Wahabi pahami, teman-teman ya, bahwa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Dan dalilnya juga banyak, teman-teman ya, bahwa Allah Ta'ala itu ada di mana-mana. Dan Allah Ta'ala itu bahkan lebih dekat dari urat nadi kita, teman-teman. Nah, itu bahwa menunjukkan bahwa Allah itu di mana-mana, maksudnya menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, teman-teman ya. Nah, jadi tidak bertempat. Karena kalau kita memahami Allah Ta'ala itu bertempat, ya sama dengan makhluk, teman-teman ya, sama dengan kita. Kan itu
apa ya, pemahaman yang dapat apa ya, dapat berdampak negatif teman-teman ya. Seperti tadi bercerita yang Ustadz yang disampaikan, seorang ibu-ibu yang anaknya bertanya bahkan ingin menjadi Tuhan, kan itu bisa ya, pengaruhnya luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa menilai sendiri bagaimana sih pemahaman Wahabi ini. Jadi teman-teman sudah jelas teman-teman ya, perbedaan antara Wahabi atau mereka yang menyebut dirinya Salafi padahal Wahabi teman-teman ya. Pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman kita yang selaku Ahlussunnah wal Jamaah teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport atau menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya, bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita tentang pemahaman-pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dan juga pemahaman-pemahaman dari Salafi Wahabi teman-teman ya. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, yaitu channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.